Berdoa, minta kepada Allah. Karena keberkahan ini milik Allah, kita minta berdoa. Bisa jadi kita mendoakan diri kita sendiri, atau kita minta doa orang lain. Seperti sering kita dengarkan di dalam doa-doa kunut witir, Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi ma tawallait, wa barik lana fi ma a'taita, fi ma a'tait. Ya Allah, berkahilah kami pada apa yang Engkau berikan. Apa yang Kau berikan kepada kami ini ya Allah? Harta, keluarga yang Kau titipkan, rumah yang Kau titipkan, kendaraan ya Allah, berilah keberkahan padanya. Jadi ini doa kita. Wa barik lana fi ma a'taita. Ya Allah, berkahilah apa yang Kau titipkan kepada kami ini ya Allah. Ini doa. Dan inilah sarana untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita minta doa kepada orang lain. Seperti yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada sebuah cerita atau sebuah kisah Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim. Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Mereka ini menikah, lahirlah seorang anak. Anaknya memang sakit-sakitan. Ujiannya adalah memang luar biasa, anaknya sakit-sakitan. Suatu ketika Abu Talha ini keluarlah ingin mencari nafkah. Nah, dengan kepergian Abu Talha ini di siang hari, ternyata anaknya yang sakit-sakitan tadi meninggal dunia. Tapi istrinya Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, keluarga Abu Talha dan semua yang hadir ketika itu, tolong informasi ini tidak boleh ada yang menyampaikan kepada suami saya kecuali saya. Abu Talha tidak dijemput, tidak dipanggil. Biarkan saja Abu Talha datang dengan sendirinya ke rumah. Dan tidak boleh ada yang menyampaikan informasi ini. Karena para sahabat semuanya amanah, semuanya adem ayem, tidak ada seperti sesuatu yang terjadi. Semuanya diam saja. Padahal para sahabat, keluarga-keluarga yang sudah kumpul takziah. Abu Talha tidak tahu. Sampai Abu Talha pulang, di sore harinya pulang, di malam harinya ternyata Ummu Sulaim ini melakukan sesuatu yang mungkin lebih dari pernah apa yang dia lakukan. Beliau bersolek, berhias, bercantik, sampai-sampai Abu Talha ini tertarik dan berhasrat. Terjadilah hubungan biologis di antara mereka berdua. Setelah selesai, istrinya melayani suaminya, lalu Ummu Sulaim berkata, seraya bertanya kepada suaminya, wahai Abu Talha, jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada si A misalnya, ini si A meminjamkan kepada si B, lalu si A ini mengambil sesuatu itu kembali, apakah ada hak si B untuk menghalanginya? Kata Abu Talha, nggak mungkin, nggak ada hak dong si B untuk menghalangi. Ini kan pinjaman. Kalau si A untuk mengambil pinjaman itu kembali, ditarik lagi, si B tidak punya hak untuk menghalanginya. Lalu kata Ummu Sulaim, bagaimana kalau itu terjadi pada putra Anda wahai Abu Talha? Langsung kaget Abu Talha dan paham Abu Talha, ada apa yang terjadi dengan putra saya? Artinya itu kan titipan dari Allah. Kalau Allah ambil, apakah ada hak bagi kita untuk menghalanginya? Itu yang dimaksud oleh Ummu Sulaim. Seraya Abu Talha melihat dari perawakan wajahnya, beliau marah sekali, kesal. Kenapa beliau tidak dikasih tahu? Sampai di malam hari anaknya sudah meninggal, bahkan sudah selesai penguburan, sudah semua tidak ada masalah. Suami yang mana tidak marah menghadapi kondisi seperti ini? Kalaulah memang itu titipan, ya dikasih tahu supaya beliau juga ikut dalam pelaksanaannya. Tapi Ummu Sulaim ingin sengaja menyembunyikan itu dan ingin memberikan cara bagaimana untuk menyampaikan itu dengan cara yang baik. Ternyata cara itu juga tidak diterima oleh Abu Talha. Apa-apaan yang dilakukan oleh kalian semua?
sampai tidak memberitahu saya tentang wafatnya putra saya? Akhirnya karena kesal dan marah, beliau datanglah melapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah kisahnya terjadi hubungan biologis terjadi pada mereka berdua. Lihat apa doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejadian itu. Kata Rasulullah, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang terjadi pada malam itu. Apa yang kalian lakukan di malam itu, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dengan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata lahirlah dari hubungan biologis itu seorang anak bernama Abdullah. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwa anak itu terlahir dalam kondisi baik, soleh sekali anak tersebut. Kenapa? Karena mendapatkan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita lihat banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana doa keberkahan ini sangat perlu untuk kita harapkan. Baik itu kita sendiri mendoakannya atau doa dari orang lain. Pernah terjadi juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang bernama Urwah, diberikan amanah oleh Rasulullah SAW 1 dinar. Wahai Urwah, tolong belikan 1 dinar ini kambing. Pergilah Urwah tadi ke pasar. Ternyata 1 dinar itu bisa dapat 2 ekor. Rasul pengennya 1 dinar ini ya 1 ekor. Pokoknya beli kambing gitu. Ya 1 dinar biasanya 1 ekor. Tapi Urwah karena beliau memiliki keahlian dalam berbisnis, dengan 1 dinar itu beliau belilah 2 ekor kambing. Ketika di perjalanan 1 ekornya dijual sama beliau. Di perjalanan 1 ekor, ada yang mungkin orang tertarik melihat kambing tersebut. Kalau tertarik silahkan beli. Akhirnya dibeli oleh orang dengan 1 dinar. Pulanglah dia menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini titipan Anda. Uang 1 dinarnya kembali, kambing didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu dengan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, barakallahu laka fi safqati yaminika. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi jual beli bisnis yang engkau jalani. Jadi luar biasa doa keberkahan ini dalam segala hal, baik itu perkara duniawi apalagi perkara akhirat. Perkara-perkara dunia saja kita boleh mendoakan keberkahan, seperti perdagangan seseorang, seperti bisnis seseorang, seperti usaha seseorang, seperti pekerjaan seseorang. Ini perlu kita doakan. Kita sama muslim doakan keberkahan untuk saudara-saudara kita. Atau kita juga meminta dengan sendirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.